Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawanawan ya. Jadi video kali ini kita akan bikin jendela aluminium lagi. Dan ini dia bahan yang kita gunakan sekarang adalah profil tiang sliding ya. Bentuknya seperti ini. Dan nanti sambil kita jelaskan juga untuk berapa pengurangan atau spasi-spasinya. Dan bahan lain di sini kita butuh spigot ya. Jadi spigot ini fungsinya untuk penyambungan ya di setiap sudut jendelanya. Dan kita cek untuk ukuran yang akan kita bikin, dan untuk tingginya di sini 114 ya, dan lebarnya 62,7 ya. Jadi untuk engsel ya, kalau bagian atas teman-teman kurangi 0,8 ya, 0,8 untuk engselnya. Lalu untuk lebarnya nanti kasih spasi 0,3 aja ya, atau dikurangi 0,3 mm untuk bagian lebarnya. Oke, saya rasa mudah dipahami ya. Untuk engsel 0,8, untuk lebarnya kurangi 0,3 ya, atau sebaliknya nanti kalau engselnya di bagian samping tinggal dirubah aja teman-teman untuk posisi engselnya. Langsung kita potong bahannya. Oke, kita proses potong untuk bagian yang panjang dulu ya. Kita ukur aja full dulu 1,14 meter. Jadi supaya nanti tidak salah ya, karena biasanya untuk pemotongan panjang ataupun yang manapun itu biasanya kita salah lihat di 10 cm nya teman-teman ya. Kadang kita kepotongnya itu 1,4 meter ya, bukan 1,14 meter. Jadi pastikan angka-angka dari meternya dilihat 114 ya gitu ya. Jadi ini saya tulis full aja dulu 114, baru saya kurangi 0,8 ya. Ya, kalau pertanyaan kenapa enggak dikurangi langsung bang, nah jadi otomatis teman-teman tuh udah paham ya maksudnya kalau udah timbul pertanyaan seperti itu. Nah jadi di sini kita kurangi 0,8 supaya jelas tandanya, baru berikutnya tinggal kita potong aja sesuaikan dengan bahan yang sudah ada ya, yang bisa kita gunakan sebagai mal untuk pemotongan berikutnya. Oke, jadi pesan saya ya buat teman-teman yang pemula ya, kalau misalkan untuk pemotongan bahan tuh utamakan yang panjang-panjang dulu ya untuk tingginya, ataupun pokoknya potong bagian yang panjang dulu ya. Jadi artinya kalau misalkan nanti salah potong, nah nanti sisa potongan itu bakal kita gunakan pada bagian lebarnya yang lebih pendek. Jadi kalau misalkan kita potongnya lebih pendek dulu dan salah, dan tentunya itu tidak bakal kepake teman-teman. Artinya kalau untuk tinggi yang 114 ini salah potong, kita masih bisa gunakan pada bagian lebar. Oke, dan lanjut kita pada proses pemotongan spigot ya, kita lanjut. Oh ya, hampir lupa teman-teman ya. Jadi untuk lebarnya belum kita potong. Jadi ukuran fullnya tadi kan 62,7 ya. Kita ukur full untuk dua buah atau dua sisi dari profilnya. Ini totalnya 9,7, berarti 62,7 kurangi 9,7. Lanjut untuk spasinya juga ya 0,3, berarti 62,7 dikurangi 9,7 dikurangi lagi 0,3 untuk spasinya. Ya, setelah kita kurangi ya, jadi untuk total lebarnya setelah dikurangi 2 kali profil sama spasi itu 5,27 untuk lebarnya teman-teman. Karena di sini kita bikin jendelanya bukan yang potongan 45 derajat ya, tapi ini kita potong lurus, otomatis kita potong kurangi 2 kali lebar dari profilnya. Ya, jadi ini alasannya teman-teman ya, saya minta kalian untuk potong yang bagian panjang dulu. Setelah potong panjang semuanya, nah nanti untuk sisa bahan sebelumnya di project sebelumnya kita bisa manfaatkan seperti ini ya. Untuk bagian lebarnya masih kita bisa manfaatkan untuk bahan-bahan sebelumnya ya kalau ada. Nah jadi kalau misalkan ini kan 2 batang, nah jadi untuk sisa 2 batang ini masih kita bisa simpan untuk project berikutnya ya.
dan untuk sisa-sisa bahan yang sebelumnya bisa masuk pada bagian lebar. Jadi utamakan potong bagian panjangnya dulu. Lanjut, setelah semua bahan terpotong, teman-teman, di sini kita akan potong spigot ya, atau sambungan dari bagian sudut. Ukur aja bagian dalam ya, bagian lebar dalam dari profil yang kita gunakan. Ini saya akan potong 2,5 cm, dan setiap sudutnya butuh 2 potongan ya, otomatis satu jendela itu butuh 8 potongan spigot seperti ini. Ya, dan lanjut kita pada proses pemasangan spigot ya. Jadi di sini teman-teman butuh mal-malan dari potongan profil yang kita gunakan ya. Jadi usahakan gunakan profil yang sama dari bahan yang kita pakai. Nah, jadi untuk beberapa bahan memang punya ukuran yang berbeda-beda ya. Jadi usahakan gunakan mal-malan yang sama biar nanti pemasangannya pada spigot itu klop. Lanjut, di sini mata bor yang saya pakai ukuran 3,5 mm, dan untuk paku ripetnya ini yang kode 440 ya, atau setara dengan ukuran mata bor 3,5 mm ya. Untuk kode dari paku ripetnya itu 440. Artinya masih bisa pakai yang 43,5 juga masih bisa. Dan lanjut kita pada proses pemasangan spigotnya ya. Jadi beberapa beda tukang juga beda tipe cara pemasangannya ya. Jadi untuk pemula saya sarankan seperti ini aja dulu teman-teman, di bor ya, untuk spigotnya pada bagian pinggir ataupun dua sisinya tentunya sejajarkan dengan bagian tanduk dari tiang slidingnya ya, supaya nanti tepat pada saat pemakuan. Pastikan sejajar ya untuk mal sama bagian bawah dari profilnya, supaya nanti hasilnya juga tetap sejajar di bagian bawah maupun atasnya. Oke, setelah kedua sisi spigot terpasang ya, lanjut kita pada proses pemasangan dari lebar jendelanya ya.
teman-teman, jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi untuk engselnya nanti pemasangannya sama aja ya, pernah saya bahas juga di video lainnya, nanti teman-teman bisa cek langsung ya. Untuk pengukuran kaca ya, untuk pengukuran kaca dari sini, nah dari ujung sini sampai ujung sini ya teman-teman, kurangi aja 0,5 untuk kacanya. Oke, saya rasa mudah dipahami teman-teman. Setelah kaca masuk baru dipaku. Oke teman-teman, selamat mencoba ya, sampai jumpa di video Supanowan berikutnya.